Pagi Garuda fans, finally I'm here. Happy to be here and let's get this done. Momen spesial di bandara. Martin Paes tiba, lengkapi skuad Garuda. Dini hari Selasa, 3 Juni 2025, Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi saksi bisu sebuah momen penting bagi sepak bola Indonesia. Sosok yang ditunggu-tunggu, Martin Paes, akhirnya mendarat di Jakarta, mengakhiri penantian panjang para penggemar dan melengkapi skuad timnas Indonesia. Setelah melewati perjalanan panjang, kiper naturalisasi ini tiba dengan wajah yang terlihat lelah namun antusias. Meski waktu masih menunjukkan dini hari, kedatangan Paes disambut oleh perwakilan dari PSSI yang siap mengantarnya bergabung dengan rekan-rekan setimnya. Tidak ada keramaian seperti sambutan pahlawan yang lazim di bandara, namun momen ini syarat makna. Paes adalah kepingan terakhir yang ditunggu untuk puzzle timnas Garuda, yang kini sudah utuh dan siap bertempur. Dengan tiba di bandara, Martin Paes secara resmi menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia yang akan berlaga di 2 pertandingan krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia, yang akan digelar di kandang sendiri, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Momen kedatangan di bandara ini menjadi penanda bahwa semua persiapan sudah di ujung tanduk. Kehadiran Paes diharapkan bisa memberikan suntikan motivasi dan kekuatan di lini pertahanan. Pengalamannya yang sudah teruji di kompetisi internasional, diharapkan mampu memberikan dampak signifikan bagi performa tim. Kini, seluruh mata tertuju pada 2 pertandingan penting tersebut, dengan harapan Martin Paes bisa langsung beradaptasi dan tampil gemilang bersama timnas Indonesia. Palang pintu baru Garuda, siap beraksi. Jakarta kembali menjadi titik kumpul para punggawa timnas Indonesia. Setelah penantian panjang, pemain keturunan Indonesia Belanda, Kevin Dix, telah tiba dan langsung bergabung dengan rekan-rekan setimnya untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedatangan Dix, yang merupakan pemain belakang andal dari FC Copenhagen, ini semakin menguatkan skuad Garuda menjelang laga-laga penting. Kevin Dix tiba di Jakarta pada Minggu, 1 Juni 2025. Ia menjadi salah satu pemain terakhir yang bergabung dengan tim setelah menuntaskan kewajibannya bersama klub. Sebelumnya, Dix tidak bisa mengikuti pemusatan latihan (TC) yang digelar di Bali karena masih berkompetisi dengan FC Copenhagen. Bahkan ia baru saja mengantar klubnya menjuarai Piala Denmark. Pada Senin, 2 Juni 2025, Kevin Dix sudah terlihat ikut dalam sesi latihan perdana timnas Indonesia di Jakarta, tepatnya di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Kehadirannya ini disambut baik oleh pelatih Patrick Kluivert dan para pemain lain. Kluivert sendiri menyatakan akan menganalisis lebih lanjut kondisi fisik Dix setelah tiba dari perjalanan panjang dan sempat bermain 45 menit di laga terakhir klubnya. Namun,
Semangat dan kualitas Dix diharapkan bisa langsung menyatu dengan tim. Dix dikenal sebagai bek serbaguna yang bisa bermain di posisi bek kanan maupun bek tengah, menjadikannya aset berharga untuk variasi taktik timnas Indonesia. Dengan bergabungnya Kevin Dix, ditambah dengan kedatangan Martin Paes, skuad timnas Indonesia kini nyaris komplit dan siap menghadapi dua pertandingan krusial di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas akan menjamu Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni di kandang sendiri. Para penggemar tentu menaruh harapan besar pada Kevin Dix dan seluruh punggawa Garuda untuk meraih hasil terbaik dan melangkah lebih jauh di ajang kualifikasi ini. He's back. Kedatangan timnas Cina di Jakarta, sebuah persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim nasional Cina telah tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Senin 2 Juni malam pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan mereka ini menandai dimulainya fase persiapan krusial untuk menghadapi timnas Indonesia dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah pertandingan yang dijadwalkan pada Kamis 5 Juni malam, bertepatan dengan malam takbiran Idul Adha, tentunya akan menyajikan tontonan yang menarik bagi para pencinta sepak bola. Di bawah arahan pelatih Branko Ivankovic, skuad Cina mendarat di Indonesia dengan kekuatan 25 pemain. Patut dicatat, semula Ivankovic memanggil 27 nama, namun 2 pemain terpaksa dicoret. Penyerang senior Wulei harus absen karena cedera lutut yang kambuh, sementara Liu Ruofan juga tidak masuk dalam daftar final. Meskipun demikian, keberadaan sejumlah pemain yang terlihat menggunakan masker saat tiba masih menjadi pertanyaan. Namun tentu saja ini bagian dari kehati-hatian mereka dalam menjaga kondisi fisik. Of course, and I expect the people, the fans will come and enjoy in the game. It's optimistic. No, I really respect the Indonesia team because they really show excellent performance during these quarter games, and they have a lot of new players from Europe with European experience, and of course we will see more. Yeah. Coach, Chinese media say that you will use 4 forwards. Is it true? What? 4 forwards in your squad. You will use Striker. 4 strikers. 4 positions. 10. 10 strikers, of course. No. In your formation, is it 4-2-2 or 4-2-4? Strikers, you know, we have 10. They all of us going up and we are coming back. So total football, right? What your comment about the new coach in Indonesia team, Patrick Kluivert? What do you comment? They're excellent players, amazing players, of course. His experience from Europe as a player can just many good things bring to Indonesia. Tanpa Wulei dan Liu Ruofan, timnas Cina tetap memiliki fondasi kuat dengan hadirnya beberapa pilar penting. Wang Dalei, kiper senior sekaligus kapten tim, akan menjadi benteng terakhir yang diandalkan. Selain itu, ada 3 pemain naturalisasi yang siap memberikan kontribusi signifikan: Serginho, Jiang Guangtai, dan Yang Mingyang. Khusus Yang Mingyang, yang pernah memperkuat timnas junior Swiss, potensi debutnya di laga ini tentu akan menarik untuk disaksikan. Sorotan juga tertuju pada 2 penyerang muda berusia 18 tahun, Wang Yudong dan Liu Chengyu. Wang Yudong telah mengantongi 1 caps, sementara Liu Chengyu menantikan debutnya. Kehadiran mereka menunjukkan regenerasi dalam skuad Cina. Jangan lupakan pula Zhang Yuning, yang pernah mencetak gol ke gawang Martin Paes pada pertemuan sebelumnya di Qingdao. Pemain-pemain yang secara konsisten menjadi andalan seperti Zhu Chenjie, Li Lei, Wang Shangyuan, dan Wei Shihao juga turut memperkuat tim ini. Dengan komposisi skuad ini,
Timnas Cina datang dengan ambisi dan persiapan matang, siap memberikan perlawanan terbaik di hadapan publik Indonesia. Pertandingan ini akan menjadi ujian yang berharga bagi kedua tim dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026.